Jadi James sendiri duduk di depan komputer untuk melihat foto satu persatu selama 1 jam, sebelum akhirnya menentukan hotel sebenarnya tempat Kadir tinggal dan nomor kamar. Seorang teman dari Departemen Kepolisian membantu membuat panggilan telepon, lalu menepuk bahu Kadir dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu terlalu cemas, aku sudah bertanya pada hotel. Orang ini memesan senilai seminggu, jadi dia pasti tidak akan meninggalkan Washington dalam waktu dekat." Kadir menghela nafas lega dan berkata, "Terima kasih, aku akan membelikanmu minuman suatu hari nanti." Pihak lain tertawa, "Tidak perlu terlalu sopan, apakah Anda ingin saya menemani Anda ke sana?" James melambaikan tangannya, "Tidak, saya akan meminta maaf." Ambil alih seorang petugas polisi, pihak lain mungkin berpikir saya ingin menggunakan ini untuk mengancamnya. "Oke." Sisi lain mengangguk dan berkata, "Kalau begitu saya akan menyapa orang yang bertanggung jawab atas hotel sehingga hotel akan mengizinkan Anda masuk." Baik, James meninggalkan kantor polisi, masuk ke mobilnya, dan buru-buru pergi ke hotel tempat Kadir menginap. Setibanya di hotel, dia memberitahu petugas keamanan namanya, dan petugas keamanan yang telah menerima pesan petugas terlebih dahulu, segera membantunya menggesek kartunya dan naik lift ke kamar tamu. Ketika dia tiba di pintu kamar Kadir, James sangat khawatir. Dia takut ketika Kadir melihatnya, dia hanya akan menutup pintu, mungkin bahkan melalui mata kucing, dan melihat bahwa itu adalah dia di luar pintu, dia bahkan tidak akan membuka pintu. Setelah lama ragu-ragu di pintu kamar, James hanya bisa menegangkan kepalanya dan menekan bel pintu kamar. Bel pintu berbunyi 3 kali, dan tidak ada gerakan di dalam. James telah menatap sedikit cahaya terang di mata kucing. Dari luar melihat ke dalam mata kucing, tentu tidak mungkin melihat apa-apa selain bisa melihat cahaya di dalamnya. Smith juga mencoba untuk menentukan melalui perubahan kecil dalam cahaya terang ini, untuk menentukan apakah ada orang yang berjalan-jalan di dalam atau tidak. Hanya bel pintu ditekan beberapa kali, mata kucing dalam cahaya kecil belum ada perubahan. James sedikit terkejut, berpikir, apakah dia masih tidur? Saya telah menekan bel pintu berkali-kali, bahkan seekor babi harus bangun kan? Memikirkan hal ini, James hanya dapat terus membunyikan bel pintu, sambil mengetuk dengan keras, berteriak, "Tuan Kadir, ini aku James, tolong minta kamu bangun." Masih tidak ada respon dari dalam ruangan. Smith memegang dagunya, aneh, tidak masuk akal di dalam ruangan untuk berpura-pura tidak mendengarkan. Bukankah itu juga terlalu kekanak-kanakan? James tak berdaya, hanya bisa terus mengetuk pintu dengan keras. Pada saat ini, pintu kamar sebelah terbuka, seorang pria kuat bertelanjang dada mengutuk, "Apakah kamu mencari kematian? Pagi-pagi sekali, kamu mengetuk seperti neraka. Percaya atau tidak, aku akan memecahkan otakmu." Dihadapkan dengan tipikal pria berjanggut ala koboi ini, James hanya bisa meminta maaf, maafkan saya mengecilkan suara saya mengecilkan suara saya. Pria kuat itu menunjuk ke arahnya dan berkata dengan gigi terkatup, "Suara kecil? Mulai sekarang, jika kamu berani membuat keributan lagi, aku akan menghajarmu habis-habisan." James buru-buru menutup mulutnya dan terus memberi hormat dengan tangan terentang dan ekspresinya sangat malu-malu. Sisi lain kemudian membiarkannya pergi, berbalik dan kembali ke kamar. James tidak punya pilihan selain hanya duduk bersila di depan pintu Kadir. Bergumam dalam pikirannya, "Saya tidak bisa mengetuk dan menelepon, saya bisa duduk di sini dan menunggu Kadir kan? Saya tidak percaya bahwa Kadir untuk menghindari saya, tidak bisa keluar untuk sarapan. Ini adalah lantai 22, dan dia pasti tidak bisa memanjat jendela untuk melarikan diri." Memutuskan pada gagasan itu, James akan duduk dan menunggu di pintu kamar Kadir, bahkan jika perut lapar yang keroncongan tidak berani kendur. Pada saat yang sama, dia duduk, sambil terus-menerus menggunakan telepon untuk menelepon Liang,
Sangat disayangkan, tidak peduli berapa kali dia mencoba, pihak lain tidak aktif. Selama periode ini dia juga mempercayakan petugas hotel untuk menelepon kamar tamu Kadir. Responsnya masih tidak ada jawaban. James menunggu sampai tengah hari. Pada saat itu, pesawat Kadir akhirnya mendarat di Bandara Jakarta di malam hari. Ada perbedaan waktu 12 jam antara kedua tempat, jadi sudah jam 12 pagi di Jakarta. Setelah mendarat, Kadir segera membuka ponselnya. Dia ingin melaporkan pesan ke Tama, tetapi begitu dia pikir sudah terlambat, dia tidak peduli. Tepat sebelum pesawat berhenti, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah James. Pada saat ini, James di depan kamar Kadir telah duduk selama 4 jam. Telepon pasti telah memainkan ratusan, tetapi semua sama sekali tidak menyadari bahwa Kadir telah kembali ke Indonesia, 10.000 mil jauhnya. Kadir mengangkat telepon dan bertanya dengan nada dingin, "Tuan James, kenapa kamu memanggilku lagi?" James berdiri di lantai dan berkata dengan sangat bersemangat, Tuan Kadir, maafkan aku. Saya minta maaf atas semua yang saya lakukan dan katakan sebelumnya. Saya sekarang di pintu kamar Anda, tolong buka pintunya dan izinkan saya meminta maaf kepada Anda secara langsung." Pada titik ini, James sudah bersiap. Begitu Kadir membuka pintu ke kamar, dirinya sendiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadanya terlebih dahulu berlutut. Kadir terkejut pada saat ini bertanya, "Pintu kamar apa?" Kadir berkata tanpa basa-basi, "Di pintu kamar Anda, Hilton Hotel 2208. Saya di pintu, telah menunggu Anda di pintu sepanjang pagi, Bapak Kadir. Tolong buka pintunya, izinkan saya meminta maaf kepada Anda secara langsung." Kadir tertawa dan berkata, "Tapi saya tidak di Hilton, saya sudah kembali ke Indonesia." "Apa?" James bingung dan berkata, "Tuan Kadir, jangan bercanda denganku, bukankah kamu baru saja datang ke Amerika? Kenapa kamu kembali ke Indonesia lagi?" Kadir menyeringai dan berkata, "Saya ada di sana untuk melakukan sesuatu, terutama untuk meminta Tuan James membantu memecahkan masalah kesulitan JX Pharmaceutical dalam mendaftarkan obat-obatan di AS. Tapi seperti yang Anda tahu, Anda menolak saya, jadi mengapa saya tetap tinggal di AS? Saya hanya bisa kembali untuk melanjutkan pekerjaan saya." "Tidak," James mengira Kadir mempermainkannya dan berkata, "Tuan Kadir, aku tahu kamu pasti sangat marah padaku di dalam hatimu, dan aku merasa sangat menyesal. Kamu benar, aku memang katak di dasar sumur. Sekarang aku telah menyadari kesalahanku sendiri. Aku tidak masalah kamu memukuli atau memarahiku. Aku hanya memintamu untuk tidak marah pada orang sepertiku dan beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku." Mendengar ketulusan permintaan maaf James, Kadir membuang senyumnya dan berkata dengan serius, "Tuan James, meskipun saya sangat tidak puas dengan Anda, tidak perlu berbohong kepada Anda, saya memang sudah kembali ke Indonesia. Tidak bisakah Anda mendengar bahwa saya masih memiliki suara mesin pesawat di sini? Pesawat yang saya tumpangi baru saja mendarat dan belum berhenti." Telepon itu segera didengar oleh James di ujung telepon. Dia mendengar suara mesin di ujung telepon, dan kemudian dikombinasikan dengan tidak adanya gerakan di ruangan di depannya, dia segera menyadari bahwa Kadir benar-benar pergi. Saat ini, emosinya benar-benar runtuh, menutupi kepalanya meratap, "Tuan Kadir, bagaimana kamu tidak menyapa dan pergi? Setidaknya beri aku kesempatan untuk meminta maaf padamu." "Pertobatan tidak perlu," Kadir berkata dengan ringan, "kami memiliki budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kepribadian yang berbeda, kultivasi yang berbeda, dan terlebih lagi, wawasan yang berbeda, jadi Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Itu saja, saya turun dari pesawat." James panik, buru-buru berkata, Tuan Kadir, jangan buru-buru menutup telepon, saya masih memiliki satu hal untuk memohon, tolong harus membantu saya." Kadir bertanya secara retoris, "Ada apa?"
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.